Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di podcast Manarang, Manlutra Religius dan Berkembang. Halo, saya Reza Widya yang akan memandu episode podcast kali ini. Jadi, saat ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Kepala Dinas Dukcapil. Tangannya dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. keadaannya Pak ini? Alhamdulillah sehat-sehat, cuma agak batuk. Pulang dari rakor dari Lombok. Oh, tapi harus tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah harus semangat. Nah, untuk melayani masyarakat juga. Insya Allah. Bila berkenan Pak, bisa Pak perkenalkan dirinya atau biografi singkat untuk diperkenalkan kepada teman-teman Pak. Oke, boleh. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, karena ada pepatah tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tak cinta, tidak tak cinta maka tidak saling menyapa. Oke, baik. Jadi saya nama lengkap Muhammad Kasrum, yang menandakan bahwa Muhammad itu adalah pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Kasrum itu bukan Kasrum sembarang. Kas itu hari Kamis, Rum itu Ramadan. Jadi hamba pengikut Nabi Muhammad yang lahir pada bulan suci Ramadan tahun 1970, 15 Februari. Status ya pasti menikah, punya putra dan putri. Yang pertama perempuan, sementara pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, insya Allah tahun depan wisuda dokternya. Kemudian yang kedua laki-laki juga di Unhas Fakultas Kedokteran Hewan, insya Allah juga tahun depan sudah bisa wisuda sarjana kedokteran hewannya. Dan yang terakhir masih kelas 3 SMA di Luwu Utara. Kemudian alamat di Jalan Andi Pasorahim, dekat dari sini, belakang hotel remaja. Kemudian saya orang Luwu Utara, ya, orang saya asli Luwu sini, Pak? Utara, Bulukumba. Saya orang Luwu Utara tapi lahir di Bulukumba. Oh, Saya sudah orang Luwu Utara karena kenapa penduduk saya Luwu Utara? Karena penduduk saya, tapi saya asal dari Kajang, Bulukumba. Oh, berarti sudah jadi orang sini ya Pak? Saya tidak mau dibilang bukan orang Luwu Utara. Saya harus orang Luwu Utara karena saya sudah lebih hampir 30 tahun saya di Luwu Utara. Nah, kemudian ya saya kira jabatan saat ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya sudah melanglang buana di Pemda Luwu Utara dengan berbagai jabatan. Kalau saya tidak salah, Dukcapil ini sudah ke-11 kepala atau pimpinan SKPD yang ke-11. Betul. Saya kira itu yang informasi terkait biografi. Oke, terima kasih atas biografi Bapak. Oke, teman-teman sudah kenal kan sama Bapak? Bapak Muhammad. Saya ingin bertanya ya Pak tentang seputar pilkada ini. Oke. Kan injury time, pilkada ini udah dekat kan Pak? Ya. Jadi saya ingin bertanya, apa saja peran dan fungsi Dukcapil pada pilkada kali ini? Oh ya, baik. Saya kira terima kasih. Pilkada tinggal 15 hari. Ya. Kurang lebih 2 minggu, tanggal 27 November 2024. Di mana jujur saya juga ini keliling ke kecamatan-kecamatan, ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi. Termasuk kemarin saya upacara di sini, tujuannya sama, untuk memberikan informasi sosialisasi terkait dengan masalah kependudukan. Terkait pilkada, tugasnya Dukcapil berdasarkan perintah dari Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur, saya harus memastikan semua pemilih pemula, termasuk adik-adik yang dari SMA, SLTA, untuk memiliki KTPL. Karena kalau tidak memiliki KTPL, yakin dapat tidak bisa memilih. Tapi kalau dia memiliki KTPL, walaupun dia tidak terdaftar di data pemilih kemarin, tapi dia mempunyai KTPL, dia punya hak untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya mereka. Jadi memperlihatkan saja
kartu tanda penduduk elektronik. Bukan. Tapi pemilihannya itu digunakan itu pada jam 12 ke atas. Jadi nanti jam 12 ke TPS memperlihatkan KTP-nya, KTP elektroniknya, insya Allah pasti difasilitasi untuk memilih. Nah, saya menghimbau juga adik-adik pemula ini ya, tetap melakukan perekaman karena menentukan siapa pemimpin Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan, siapa bupati, wakil bupati, luta 5 tahun ke depan ada di tangan adik-adik sekalian. Penentu sekali nih yang terpilih. Ada kurang lebih 12.000 pemilih pemula berdasarkan data Januari kemarin. Dan kita sudah intervensi, mudah-mudahan sudah jauh dari itu. Yang jelas kami juga tidak bisa 100% untuk melakukan atau menjangkau semua anak-anak kita untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kita menghimbau, silakan datang ke Dukcapil atau menginformasikan kami, kita datang. Oke, siap. Jadi pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, Pak, tentang penduduk yang ada di Luwu Utara. Kira-kira ada berapa, Pak? Dan berapa saja wajib pilihnya yang ada di Utara? Jadi kita kan per semester, jadi semester 1 kemarin itu kan penduduk semuanya kan fluktuatif. Hari ini sekian, besok belum tentu. Iya. Besok sekian bisa belum tentu, karena ada pergerakan, ada pindah, ada meninggal, ada lahir. Tapi per semester 1 kemarin 2024 dari Januari ke Juli itu 333.600 sekian. Nah, sementara wajib pilih berdasarkan DPT kemarin, punya daftar pemilih tetap di Luwu Utara 236.000 sekian. Karena kita juga pastikan tidak bisa karena masih ada yang pindah bergerak ini. Tapi DPT itu 236.700 sekian. Itu. Jadi kami tetap berharap sisanya belum terdaftar DPT untuk melakukan perekaman KTPL. Intinya itu. Jadi banyak ya, Pak, yang banyak. Tahun ini? Tahun ini 230 sekian. Nggak seperti tahun-tahun kemarinnya ya, Pak? Tahun kemarin waktu pileg itu ada peningkatan. Ada peningkatan? Ada peningkatan jumlah pemilih pada pileg dengan ini. Karena itu tadi terjadi pergeseran dari kabupaten lain masuk, dari itu tadi adik-adik sekalian yang selama ini belum memenuhi syarat karena belum 17 tahun, sekarang sudah 17 tahun, kan pasti bertambah. Iya. Disandingkan dengan yang pindah, yang meninggal. Tapi tetap ada penambahan dari pileg ke pilkada. Oke, terima kasih, Pak. Ini kan kami ini kan, Pak, termasuk dalam kategori pemilih pemula. Jadi apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya? Betul. Ini saya tadi kan sudah sampaikan bahwa waktu Januari kemarin itu dari Kemendagri itu masih ada kurang lebih 12.000 pemilih pemula termasuk pelajar SSTSR dengan masyarakat umum yang tidak bersekolah. Itu kan ketahuan di sistem. Kita ada namanya sistem siap, ketahuan di situ. Itulah saya intervensi. Kita diberi tugas tanggung jawab kepala dinas untuk melakukan langkah-langkah apa yang Anda lakukan supaya bisa tercapai. Itulah kita turun ke sekolah-sekolah sosialisasi, kita ke kecamatan perekaman, kemarin kami ke Malbar, perekaman, itu semua. Tapi itu pun saya tidak bisa jamin bahwa 100% bisa terrealisasi. Ya, cuma data sampai saat ini, pastinya karena itu semua kali itu Dukcapil kita diatur. Semua ada ketentuan dari pemerintah pusat dari Kemendagri. Belum dilaporkan, mungkin biasanya minggu terakhir ini dilaporkan ternyata masih ada sekian yang belum melakukan KTP. Tapi saya yakin dan percaya tidak sebanyak dari awal karena kita masih melakukan perekaman di sekolah-sekolah di kecamatan. Kira-kira Pak yang tidak bersekolah itu apakah bisa mendaftar KTPL? Bisa, sepanjang umurnya. Syaratnya kan cuma begini. Kapan warga negara Indonesia ber-17 tahun punya hak untuk mendapatkan KTP dan tidak ada alasan untuk kita tolak. Tidak harus pakai ijazah, Pak, misalnya ijazah SMP. Itu ijazah tidak ada hubungannya. Kenapa mungkin anak-anakku sekalian atau para pemirsa terkadang mendengar dan banyak Pak Kades ini anggotanya kenapa minta urus KTP minta ijazah? Itu cuma kebijakan saya. Kenapa begini? Dengan sistem siak sekarang tidak bisa sama sekali ada perbedaan dokumen kependudukan dengan ijazah. Yang saya pedomani ijazah.
Kalau di saya tertulis titik spasi koma, saya ganti semua dokumen-dokumen sesuai dengan itu. Makanya kita kan, kalau ada bilang juga, apalagi anak-anakku sekalian yang mau mendaftar polisi, tentara, ASN atau perguruan tinggi, jangan sekali-kali ada perbedaan. Makanya setiap ke sekolah-sekolah pastikan identitas pemilihnya kartu keluarga sama dengan ijazahnya. Jadi tidak ada kewajiban bawa kartu ijazah sebenarnya. Cuma saya pastikan sesuai enggak. Jangan sampai sudah dibikin KTP, sudah dibikin KK, akte kelahiran, ini beda titik. Kasihan, kita robah lagi belangko, kita robah lagi akte. Makanya kita minta, kita cocokkan sesuai, kita ketik, kita cetak. Jadi siapapun warga masyarakat tanpa ijazah, silahkan melaporkan diri atau ke kantor dukcapil, kita proses. Tidak ada hubungannya. Cuma saya pastikan sesuai enggak. Kalau tidak masuk sekolah ikutannya masa bodoh urusanmu. Mau sesuai mau tidak kan tidak pernah jadi dipakai untuk mendaftar kan. Ya, Pak. Tapi kalau anak sekolah kan bukan cuma sampai SMA deh. Dia mau lanjut, dia mau mendaftar TNI, polisi, ASN. Nah kalau beda pasti tidak terkoneksi. Nah, itu tujuannya. Jadi tanpa ijazah silakan datang. Kewajiban saya sebagai penanggung jawab berkewajiban memberikan pelayanan untuk dokumen kependudukan. Haknya masyarakat, haknya adik-adik untuk mendapatkan itu. Dan semua pengurusan di Dukcapil tidak ada dibayar-bayar. Itu gratis ya, Pak? Gratis. Jadi saya untuk para pemirsa, saya informasikan semua pengurusan dokumen kependudukan tidak ada dibayar. Kewajiban pemerintah untuk melayani hak dari masyarakat untuk meminta itu. Kalau ada bayar-bayar laporkan ke saya. Asal jangan melalui calo. Kalau calo ada adik suruh orang lain pasti minta pembeli bensin. Iya. Lain tidak ada hubungannya. Yang jelas pelayanan di kantor tidak ada. Dan saya sudah sampaikan kapan ada macam-macam kasih bayar, pasti saya berhentikan. Sudah ada satu saya kasih sanksi. Kenapa saya kasih sanksi? Dia melakukan percetakan tanpa prosedural. Artinya tidak ada pengantar dia bikin. Ketahuan kan di sistem, jelas. Saya cek dapat siapa yang saya tarik ke sekretariat. Saya ganti di situ. Jadi di situ tidak begitu berbuat. Satu kali tidak ada alasan perbaikan diri. Pokoknya karena pelayanan saya tidak mau satu orang berbuat integritas pelayanan bisa terganggu. Yang jelas hak masyarakat harus terpenuhi. Oh, jadi semua pengurusan kartu kependudukan atau akte kelahiran lain-lain berarti nggak pakai biaya, Pak? Tidak ada biaya. Rp0 berarti, Pak? Rp0, semua ditanggung. Begini, itu dokumen kependudukan itu kan dasar pelayanan. Haknya adik-adik, haknya masyarakat untuk Betul memiliki. Tugasnya pemerintah apa? Melayani itu, tidak ada alasan. Kenapa sekarang kalau ada yang datang, sekarang itu kalau mengurus akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, tidak ada pengantar-pengantar dari desa. Kecuali akte kelahiran, harus dari bidang yang baru lahir. Tapi kalau yang lain, tidak perlu. Mau pindah tidak perlu, langsung Dukcapil saja. Karena kita mempermudah. Apalagi mau bayar-bayar. Haknya masyarakat, haknya adik-adik untuk mendapatkan pelayanan ini. Tidak ada sama sekali dibayar. Kalau ada bayar, laporkan. Saya berhentikan. Tegas itu aturannya. Iya, sangat bagus ya. Ya. Karena kan biasanya itu, Pak, ada masukan dari orang yang bilang, malas saya pergi mengurus, siapa tuh dibayar-bayar jadi. Itulah stigma itu, pendapat itu harus dihilangkan. Saya selesai di mana-mana saya sudah umumkan, bahkan di media sosial kalau ikuti media sosial saya, pasti saya sampaikan di akhir kalimat semua pelayanan gratis, semua pelayanan tanpa embel-embel. Lengkap, normatif, sesuai pasti diselesaikan. Cuma terkadang pelayanan agak lambat itu kalau sistem jaringan kita kan siap, sistem kependudukan itu terpusat di Jakarta. Kalau kayak tahun mendekat pilkada kan banyak urus KTP. Iya, Pak. Nah itu berdesakan, hanya paling kita masuk jam 11, paling KTP-nya besok. Karena kita tunggu dari pusat dulu, dikirim baru kita proses. Tapi aja kita proses. Nah, saya juga untuk para pemirsa, betul yang disampaikan, terkadang susah kali Dukcapil itu. Tidak ada belangko, tidak ada begini. Alhamdulillah saya 2 tahun di sana, yang namanya surat keterangan saya tidak pernah keluarkan. Karena kenapa? Belangko KTP siap
berapa pun warga dia butuhkan saya siapkan. Oke, bagus sekali. Jadi saya juga ingin bertanya, Pak, bagaimana cara memastikan bahwa seluruh pemilih pemula telah terdaftar di database Dukcapil? Kalau itu sepanjang, jadi karena ada kemarin pergantian terintegrasi dari database yang kemarin dari desa diserahkan ke pusat, itu semua. Jadi semua, insya Allah, sebelum dia menjadi 17 tahun, pasti sudah database-nya. Yang penting dia berkakak di sini. Cuma persoalannya, kalau dia tidak terdaftar selama ini, artinya dia tinggal di Morowali, dia tinggal di Makassar sama keluarganya, di Malaysia. Tapi begitu datang di sini melaporkan diri, setelah kita fasilitas, sepanjang ada dokumen kita bisa pegang. Kalaupun tidak ada dokumennya sama sekali, dan kita di tim teliti bahwa, betul, mamanya orang Masamba, bapaknya orang di sini, tinggal di sini dulu, saudaranya di sini, cuma karena ikut sama neneknya, kita buatkan nik baru namanya. Kita buatkan sebuah warga negara. Jadi tidak ada Dukcapil, tidak ada susah. Yang susah itu terkadang malas warga untuk datang. Ya, betul sekali tuh. Berarti pelayanannya ramah ya, Pak? Ya, kali itu kan tergantung bagaimana mau lihat. Yang jelas saya punya prinsip, orang datang jangan susah kembali. Orang datang bawa dokumen pulang. Jangan dipersulit. Kalau ada hal-hal dokumennya tidak lengkap, tapi secara faktual bisa saya pertanggungjawabkan, insya Allah saya fasilitas. Makanya kalau ada warga datang dengan dokumen yang tidak begitu lengkap, cuma persoalan ini pasti diantar ke ruangan saya. Namanya sebagai pimpinan memberikan kebijakan. Kasihan nih warga kita dari Malangke mau datang di sini cuma untuk itu, cuma untuk ini. Fasilitasi saja, sepanjang tidak merubah elemen data yang ada. Yang susah kalau dia rubah nama, harus ke pengadilan. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi saya ingin bertanya lagi, Pak. Sekarang ini kan teknologi semakin canggih ya, Pak. Jadi bagaimana Dukcapil memeran penting ya terhadap teknologi yang ada sekarang ini? Betul itu. Itulah yang saya lakukan selama ini. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita akan tertinggal. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti harus ikut. Seperti di KTP. Dulu kan manual. Ya. Bisa saya punya KTP di Bone-Bone, KTP di Masamba, bisa saya juga di Malangke, bisa saya juga di Bulukumba. Sebelum digital. Sekarang tidak bisa. Karena semua satu sistem di Siak itu mengikuti perjanjian sama, harus ikut dengan itu. Makanya sekarang itu tidak ada warga negara di Republik ini yang bisa mempunyai KTP double. Berarti harus satu ya, Pak, kalau misalnya harus satu, tidak bisa. Karena semua proses pencetakan KTP harus melalui proses sidik jari, iris mata. Kalau ini iris mata, kita sudah lakukan di daerah iris mata, baru kamu masuk di Luwu Utara menyatakan saya belum pernah perekaman, begitu dipasang iris mata ketahuan identitasnya, tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, karena iris mata itu canggih. Jadi yakin dan percaya bahwa tidak akan pernah ada warga negara yang punya dua dokumen, kecuali memalsukan identitasnya. Pertama, namanya, tapi fotonya orang lain pasang. Artinya orang lain suruh pergi foto toh, itu bisa. Tapi pasti akan terdeteksi karena berdasarkan nih. Tetap terdeteksi pasti. Jadi tidak bisa kita mainkan. Terkait dengan perkembangan teknik, makanya itu ada istilah sekarang IKD, identitas kependudukan digital yang ada di HP itu. Itu mengikuti perkembangan itu. Jadi sekarang jangan lagi KTP harus yang manual di dompet. Sekarang di HP. Semua di IKD itu, KTP yang ada di HP tercatat situ BPJS, kartu keluarga, KTP kalau pegawai negeri sipil, karpeknya. Dan ke depan itu akan dikembangkan lagi. Tapi sekarang masih maintenance, namanya mengikuti perkembangan di update terus. Semua yang berkaitan dengan NIK itu akan satu file saja ada di IKD. Semua dokumen ada di situ. Tidak perlu pergi-pergi di Makassar bawa kartu keluarga dibawa itu besar. Tapi buka saya di IKD, semua ada di situ. Buka kartu pegawai, hilang kartu pegawainya manual, buka di situ ada. Lebih simpel ya, Pak? Simpel. BPJS
Mau ke rumah sakit, tidak usah ke rumah sakit, bawa itu yang di dompet-dompet, ada di situ, langsung buka saja di situ, kasih lihat ada. Jadi di IKD itu, itulah mengikuti perkembangan zaman. Ini sangat bagus. Karena kalau tidak kita ketinggalan, apa katanya, dasar pelayanan kita tidak bisa maju. tidak maju-maju. Nah, itulah yang satu ke sekolah saya sampaikan itu, bahwa yang sudah memiliki KTP sedangkan dia IKD dan kependudukan digital, supaya pergi-pergi tidak usah bawa map besar, bawa kartu keluarga, bawa ini, nanti surat nikah itu masuk juga di situ. Jadi semua akomodir dalam satu sistem namanya IKD. Nah, itu salah satu bukti keseriusan pemerintah mengikuti perkembangan terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oke. Baik Pak, jadi mengenai yang Bapak bilang tadi ya IKD, jadi saya ingin bertanya, KIA itu apa ya Pak, dan apa saja manfaatnya? Apa itu? KIA. Oh, jadi begini, semua warga negara berkewajiban atau wajib atau harus memiliki identitas kependudukan. Kalau dia berusia 17 tahun, dia harus atau wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik KTP. Bagi di bawah 17 tahun, artinya belum memenuhi syarat, maka dia harus memiliki kartu identitas anak atau KIA. Mulai dari 0 tahun lahir sampai, nah sekarang itu yang lahir itu langsung kita buatkan KIA, serahkan ke orang tuanya. Kalau dia masih 0 tahun atau 1 hari sampai 5 tahun, itu tanpa foto. 7 tahun sampai 16 tahun harus ada foto. Nah, KIA ini ada banyak manfaatnya. Pergi umrah, pergi naik pesawat, kasih sama KTP, cuma usia di bawah 17 tahun. Sama, fungsi dengan KTP sama. Berarti sama ya Pak? Sama. Nanti setelah berusia 17 tahun, langsung diintegrasi saja ke Pama. Sekarang 16 tahun lebih, 3 hari kemudian 17 tahun tanggal lahirnya. Tinggal melapor, langsung kita cetakkan KTP. Kalau dia mau ganti fotonya, datang ke kantor foto. Kalau tidak, itu aja dipakai. Tapi kan kasih masa dari umur kecil mau pakai. Iya. Kemudian khusus di Luwu Utara untuk KIA itu, saya sudah melakukan MOU kerjasama dengan beberapa pengusaha atau toko-toko atau warung sementara. Pertama, untuk pemirsa ini, mudah-mudahan banyak yang mendengar. Kalau anak-anak memiliki kartu identitas anak, kemudian dia pergi di pasar sentral, di toko Duta Ilmu, beli sepatu atau perlengkapan sekolah, tas, pasti diskon 20%. Diskon 20%. Silakan ke Duta Ilmu di pasar. Kemudian kedua, kalau dia mau makan di depan rumah sakit itu, iya Pak, diskon. Kemudian kalau mau makan di Sokopi, makan apalah di situ, pasti diskon. Makan di Calodo, iya, pasti diskon. Makan di Acibas yang di depan rumah sakit. Kemudian Calok nyum-nyum. Nah, ini favoritnya anak muda ini. Ya sangat nongkrong di situ. Yang berusia yang punya KIA, bawa saya kasih lihat, pasti diskon 20%. Apalagi kalau 10 orang. Dengan KIA itu Pak? Dengan KIA itu bisa diskon. Nah, cuma persoalannya harus orangnya datang. Tidak bisa KIA-nya jadi bawa mau diskon, tidak bisa. Harus yang bersangkutan datang, makan di situ, bawa anak-anaknya, insya Allah dikasih. Dan khusus untuk Calodo, walaupun tidak tertulis, kalau anak-anak mau makan di sana sama dengan orang tuanya, pimpinannya sudah sampaikan, kalau asal dia ada KIA-nya, orang tuanya saya gratiskan, diskon juga. Atau bahkan dia gratiskan saya lihat. Jadi tidak ada masalah. Nah, itulah gunanya KIA. Tapi intinya sebenarnya itu tujuan sampai. Tapi intinya sebenarnya merupakan identitas anak yang bersangkutan. Nah, cuma itu lagi mengikuti perkembangan zaman itu. Cuma sekarang belum masif. Nah, sementara saya sosialisasikan, mudah-mudahan anak-anak kita yang di bawah 16 tahun bisa mengurus KIA. Ya, oke Pak, makasih. Selanjutnya Pak, kan kalau misalnya mengurus Pak kartu kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Banyak juga bertanya. Para pemirsa yang saya hormati, terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita ini kan jaringan. Kalau jaringan bagus, tidak sampai ada prosedur, ada SOP-nya. Sepanjang, apalagi kalau tidak terlalu banyak antri,
begitu masih cetak selesai. Tidak sampai berapa menit. Apalagi KTP, masuk, foto, selesai, kirim ke Jakarta, berapa menit kembali, langsung cetak. Jadi tidak butuh waktu. Cuma untuk kalau SOP itu tidak bisa lebih dari 5 menit. Cuma kan persoalan jaringan. Kalau dia masih jam 9 sampai jam 10, pelayanan KTP dengan dokumen lain itu masih bisa cepat. Tapi kalau jam 11 ke atas, itu kan satu pusat siak, berapa kabupaten kota se-Indonesia. Kalau masih jam 9, jam 10 itu yang terbuka baru Aceh, Sumatera dengan kita. Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah. Tapi jam 11 ke atas, jam 10 ke atas, buka juga dari barat. Artinya seluruh dari Sabang sampai Merauke melakukan perekaman, melakukan pelayanan, pastikan antri dengan satu sistem yang ada. Tapi tidak terlama. Cuma terkadang warga, sekalian besok Pak saya datang. Bisa sebenarnya kalau sore-sore datang bisa nih. Tapi kan kadang lah, sekalian besok Pak saya datang, silakan. Tapi yang jelas besok datang bawa kartu keluarga, bukti bahwa dia perekam, pasti selesai. Cepat tidak ada yang tidak dilayani. Kayak dipermudah aja Pak. Nah, apalagi kalau pemuda, silakan anak-anakku sekalian yang mendengar ini mau mengurus KTP, mau mengurus lain, pasti tidak dikasih antri itu. Saya sudah instruksikan anak-anak kita yang melakukan perekaman atau mengurus, jangan dikasih antri, karena selesai itu harus kembali ke sekolah. Kalau dia antri kan kasihan juga kan. Ya, betul. Nah, makanya biasa kalau saya keluar dia, anak sekolah dari mana nak? Kau masuk di situ, tidak usah kau antar di situ. Seperti itu. Kita berikan anak-anak kita supaya bisa kembali ke sekolah. Mengurus dokumen di Dukcapil itu susah-susah gampang. Gampangnya kenapa? Kalau kau ikuti prosedur ada gampang. Tapi kalau orang mau langsung, itu terkadang susah. Mau cepat, tidak mau antri. Ya. Padahal SOP seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi selain dokumen yang Pak Kadis sampaikan tadi, apa saja yang disiapkan oleh Dukcapil? Di Capil itu ada beberapa layanan yang kita bisa. Yang pertama kan pasti kartu keluarga. Iya Pak, pasti. Kartu tanda penduduk, akta kelahiran, ya kan? Pak. Kemudian ada namanya pengangkatan anak, ada namanya pengakuan anak. Apa itu pengakuan anak? Seperti contoh begini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Iya. Dia menikah di bawah umur, atau taruhlah dia hamil duluan, Ya. ya kan? Terus melahirkan. Kan di situ statusnya ditulis di kartu, di akte kelahiran dan kartu keluarga, lahir dari seorang ibu saja. Tidak ada lahir dari bapak. Karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, itulah Pak pemirsa yang saya hormati. Sekali-kali jangan anak-anak kita diawasi, jangan sampai melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Karena yakin dan percaya akan bermasalah. Karena nama orang tua tidak dicantumkan di akte kelahiran, dia juga tidak berhak mendapatkan kartu keluarga. Dan kalau dia besar memenuhi syarat untuk diakui, maka harus ke pengadilan agama untuk sidang menjadi pengakuan anak. Nah, itu disiapkan di Dukcapil. Kemudian untuk pengangkatan anak, nah ini pemirsa juga saya informasikan jangan sampai terjadi. Terkadang kita ini mempermudah semua persoalan. Contoh kecil, dia seorang pegawai negeri, anaknya sudah besar, sudah berkeluarga semua dua, masih ada jadi satu kan, diambil kemenakannya, tiba-tiba dikasih masuk sebagai anak kandung di ini. Padahal tidak bisa. Jangan dihilangkan dasarnya itu orang tua kandungnya. Caranya bagaimana supaya bisa masuk ke daftar gaji? Angkat dia sebagai anak. Silakan ke pengadilan, proses sidang, ya kan? Iya. Baru hasil bawa ke Dukcapil, kita buatkan surat akta pengangkatan anak. Tetap nama orang tua di situ, ditulis lengkap ibu bapak, tapi catatan di bawah diangkat sebagai anak dari seorang ibu sesuai keputusan pengadilan. Itu bisa digunakan untuk masuk daftar gaji. Jangan tiba-tiba jadi anak kandung. Karena tidak ada yang tahu, anaknya saudaranya dikasih masuk, namanya yang bersangkutan, kasihan identitas, bisa pidana karena kenapa menghilangkan jejak tua. Jadi banyak layanan-layanan yang ada di Dukcapil.
ada namanya pendaftaran penduduk, ada namanya layanan sipil. Termasuk ini mungkin belum di non-muslim itu, semua non-muslim kan kalau kita muslim nikah kan nikah di KUA. Iya, betul. Selesai. Tapi kalau non-muslim, Hindu, Kristen, kalau dia nikah di gereja, itu masih dikasih, tidak diakui oleh negara. Kapan diakui oleh negara? Pada saat hasil perkawinannya di gereja ini dilaporkan ke pencatatan sipil, ke Dukcapil. Baru kita buatkan namanya akta perkawinan atau akta pernikahan. Kalau tidak didaftar, dia dan tidak diakui oleh negara. Beda kita Muslim ke KUA, ada surat akta nikah, selesai. Tapi kalau surat nikahnya tidak sampaikan ke Dukcapil, status perkawinannya tetap kawin tidak tercatat. Walaupun sudah menikah ya Pak? Walaupun sudah menikah, kalau dia tidak lampirkan itu akta nikahnya ke Dukcapil, masih status tertulis kawin tidak tercatat. Padahal kita dengar, makanya saya himbau juga semua ini, pemirsa, kalau status pernyataan resmi nikah, laporkan ke kami. Tidak usah datang di kantor, WA saja. Nomor saya itu tertera di mana-mana. Laporkan kartu keluarganya, terus akta nikahnya kirim. Berapa menit kemudian saya proses melalui sistem yang ada, saya kirimkan kembali print sendiri. Karena sekarang itu gampang sekali mengurus akta-akta. Tinggal pakai HP. KTP. Kenapa KTP? Karena tidak bisa dia pakai belangko. Kalau akta kelahiran, akta kematian, akta pengangkatan anak, dan lain-lain, kan kertas biasa bisa dikirim ke kantor, tunggu cetak sendiri di sekolah di sini. Seperti yang terjadi selama ini, teman-teman di sini dia kirim, saya PDF, print pakai di situ, simpan juga PDF, karena begitu hilang, robek apa, print lagi. Iya betul sekali Pak. Itulah mempermudah layanan kita. Silakan, kalau saya PDF, simpan itu PDF-nya. 5 tahun sampai kita mau print lagi, tidak usah ke kantor minta di print, kan ada di PDF saya kirim. Betul. Beda kalau KTP harus ke kantor, karena kenapa? Kalau dia perekaman awal harus kan duduk di situ. Tapi kalau cuma pergantian, WA saja, teman-teman siapa yang dikenal di Dukcapil, proses. Tak perlu ke kantor. Sekarang sudah simpel ya Pak? Simpel. HP itu sudah. HP, cuma itu saya bilang, terkadang yang bersangkutan mempersulit diri. Karena melalui calo-calo akhirnya terjadi transaksi pembayaran. Padahal saya himbau para pemirsa, kalau mengurus dokumen kependudukan, langsung saja ke Dukcapil. Atau kalau pengurusan akta, silahkan ke kantor desa yang terdekat. Sana ada Pildacil, pelayanan desa dan kelurahan. Di sana saja, nanti dia kirim ke Dukcapil, kita kirim ke sana, ambil di kantor desa atau kantor lurah. Seperti itu, gampang, simpel sekali pelayanan ini. Terkadang cuma masyarakat kita yang malas karena ya tidak paham, malas, akhirnya seperti itu. Padahal simpel sekali. Tidak ada pengantar-pengantar dari desa mau pindah ke mana. Simpel sekali. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan tersebut. Jadi saya juga bertanya Pak tentang layanan Pak. Layanan yang mengakomodir kritik, saran atau aduan dari masyarakat sebagai feedback atas pelayanan yang telah diberikan oleh Dukcapil. Betul. Kemarin mungkin pemirsa kalau dia sempat baca di media online, kebetulan saya di Lombok, ada yang komplain, katanya 2 jam menunggu bergelayani. Tapi itu sebenarnya miskomunikasi. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak ambil antrian, mau dilayani cepat, sementara yang lain ada antriannya. Makanya saya bilang klarifikasi itu, jangan pelayanan yang selama ini saya jaga tercemar persoalan itu. Pertama, saya bersedia menerima kritik. Makanya di sana itu ada kotak saran. Silakan ajukan saya di situ. Kemudian ada juga satu ruangan khusus pengaduan. Kalau ada masalah, mau dibantu, silakan masuk pengaduan. Kalau pengaduan proses, ada masalah yang harus ada kebijakan dari saya, dia antar ke ruangan saya. Saya berikan apa masalahnya. Kalau tidak merugikan dan tidak memalsukan dokumen, insya Allah saya akan fasilitasi dan bantu. Jadi saya berterima kasih karena kritikan seperti itu, karena kita sebagai pelayan kalau menilai diri sendiri pasti semua bagus-bagus. Ya, di layanan ini terkadang memberikan
sedikit saja yang tidak sesuai dengan harapannya, pasti kan kita dianggap tidak maksimal melayani, padahal kita sudah maksimal. Makanya perlu komunikasi sebenarnya, apa masalah, jangan langsung dimasukkan di media sosial. Iya, betul Bisa sekali. kan dikomunikasikan apa masalahnya, kita bantu seperti itu. Jadi kritik, masukan, saran dari pemirsa kami tunggu. Mudah-mudahan kritikan itu menjadi pemicu untuk saya melakukan pelayanan yang Lebih baik lagi. lebih baik lagi. Oke, Pak. Kasih. Oh, kami lihat juga nih ya, Pak. Bapak sering pergi ke sekolah-sekolah untuk berkunjung ya. Kira-kira apa saja yang Bapak sampaikan jika berkunjung ke sekolah? Ya, jadi saya ini sudah 18 sekolah saya datang, khususnya LTA, SLTA. Tujuannya itu, pertama saya dari awal saya sampaikan, mensosialisasikan bagaimana dokumen kependudukan saat ini mengikuti perkembangan zaman. Bahkan saya di sini pernah, saya tahu yang ke-9 ke-8 saya di sini. Yang kedua, untuk memastikan anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah berusia 17 tahun, apakah dia sudah perekaman EKTP atau belum? Kalau tidak, ya silakan ke kantor. Yang ketiga, saya tidak menginginkan, saya ini 2 tahun di Dukcapil, sudah hampir 2 tahun. Akhir tahun itu di kantor memeludak. Karena kenapa? Itulah tadi. Nanti mau ke Makassar, tamat di kelas 3, sudah ujian, mendaftar di Makassar, mendaftar tentara, mendaftar tiba-tiba, tidak connect KTP-nya dengan ijazahnya. Karena Tidak apa? connect ijazah dengan KTP-nya, aktenya semua. Baru datang. Makanya dari awal saya sosialisasikan, dan alhamdulillah setelah saya turun ke sekolah-sekolah, menyampaikan, alhamdulillah banyak yang datang, memperbaiki dokumennya itu. Ternyata betul, Pak. Statusnya orang tua aku di situ masih status kawin tercatat. Dia bawa kartu nikahnya, atau dia kasih sekolah yang bersangkutan, kepala sekolahnya dia kasih, dia kirim ke saya perbaiki. Langsung diproses. Karena saya tidak mau nanti akhir-akhir baru dia berdesakan untuk mengurus itu. Dan alhamdulillah itu sekali lagi dengan saya turun ke sekolah-sekolah masyarakat, banyak datang secara sadar. Ternyata dokumen kependudukan saya ini tidak sinkron dengan dengan ijazah. Saya pedoman ijazah sekarang, karena ijazah itu tidak bisa dirubah. Ini betul sekali. Paling diganti di situ bukan ijazah, tapi surat keterangan tanda lulus. Dan itu surat keterangan tidak banyak instansi tidak terima. Makanya kami Dukcapil menyesuaikan. Insya Allah kalau ada ijazahnya dasarnya, apapun terjadi sepanjang tidak terlalu jauh perbedaan, saya ganti. Tapi kalau merubah nama dari Akbar menjadi Ahmad, itu harus ke pengadilan. Kalau misalnya ubah jadi Adam. Kalau ada nama Adam, pokoknya merubah nama yang tidak ada dasar, kan banyak juga begini. Banyak sekarang kita timur ini, orang timur, terkadang, Pak saya mau rubah anakku, kenapa? Selama ini namanya sakit-sakit. Iya. Dia masih dibawa belum sekolah, saya fasilitasi. Ya kita, kenapa? Selama ini masih terus rumah sakit. Kita gantikan. Tapi kalau dia sudah punya ijazah, dia mau ganti kan berproses. Harus ada keputusan pengadilan. Baru kita bisa rubahkan. Tapi itu akan bermasalah dengan ijazahnya. Karena harus diganti kan? Iya betul. Makanya memberikan nama, ini pemirsa yang saya banggakan, kalau memberikan nama kepada anaknya ya janganlah sembarang nama. Katanya sakit-sakit, itu kita yakini itu. Harus yang ada makna, ada sejarahnya, anak ini dikasih nama. Supaya jangan pertengahan jalan, kalau belum sekolah, kata tunggu sekolah, baru ganti nama. Kalau misalnya Pak, misalnya udah kuliah atau kerja Pak, tapi dia tahu bahwa keturunannya dia tuh bangsawan, dia mau taruh Andi begitu Pak. Tidak bisa. Biar bisa ada Andi-Andinya namanya. Pokoknya penambahan nama di ijazah dari awal itu yang jadi dasar. Seperti itu kasusnya banyak terjadi. Iya betul sekali Pak. Selama ini namanya Kasrum saja, Muhammad Kasrum. Banyak terjadi. Tiba-tiba di ijazahnya Muhammad Kasrum. Begitu dia kuliah dia tambah Andi. Umpama ya. Iya Pak. Andi Kasrum, Andi Muhammad Kasrum. Jalan sampai dipanggil Miopo apa karena mengaku nenekku dulu pejuang begini. Oke, jalan. Karena terbiasa pakai Andi, selesai kuliah tetap nama Andi Muhammad Kasrum. Tidak sadar waktu mendaftar
ya kan? Iya Pak. Tetap digunakan. Andi Muhammad Kasir pasti ditolak, yakin dan percaya itu. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan ijazah. Makanya terkadang kalau ada datang, Pak Kadis, ini nenekku dulu, kujuang katanya. Kuture, cocok kuture. Kenapa tidak dari awal kasih Andi? Jangan sekarang. Iya Pak. Karena berubah kalau mau ganti jasamu. Ada juga terkadang diganti A titik Muhammad Kasir. Tidak bisa, harus Andi langsung. Nah, mau dirubah. Biar kau keturunan siapa kalau terlanjur dengan ijazah, tidak usah dirubah, itu saja. Kalau mau panggil sehari-hari ya panggil Opu, panggil Ali, tapi jangan ganti identitasnya, ditambah-tambah. Karena begitu ditambah, pasti tidak connect. Jangankan nama tambah ditambah nama, titik koma saja pasti tidak connect. Lebih pas spasi saja, Siti Pama dan nyambung Muslim Muhtar. Iya Pak. Atau siapa yang biasa nyambung tiba-tiba dipisah di ijazah, nyambung dian, pasti tidak connect. Makanya itu tadi, kembali ke tadi, kenapa saya minta anak-anak pemilih pemula ini bawa ijazahmu, karena saya tidak mau cuma persoalan spasi saja Itu jadi permasalahan. Kan ada Muhammad titik Kasrum, ada juga Muhammad spasi Kasrum, pasti tidak terdeteksi, tidak bisa link terkoneksi dengan dokumen kependudukan. Makanya sekali lagi saya minta ijazahnya, kalau mu saja, kalau mu titik dikasih mu titik, diikuti tuh, dieja betul itu namanya di ijazah, nama orang tuanya, tempat tanggal lahirnya, baru kita cetak. Contoh kemarin di Malbar ada 2 versi, lahir di Amasangan pakai hen Amasangan. Ada juga saya lihat lahir di Amasangan Iya Pak. an. Sebagaimana benar ini? Dan bilang sebenarnya Amasangan. Tapi di ijazahnya tulis saja Amasangan, jangan dirubah-rubah. Karena begitu Anda dengan A beda, yakin dan percaya begitu Anda gunakan identitas tidak akan bisa terkoneksi. Pasti. Nah itu makanya harus sinkron antara ijazah dan identitas kependudukan yang lain. Tidak bisa ada perbedaan sedikit pun. Hanya spasi saja tidak boleh. Spasi saja tidak bisa, koma saja tidak, apalagi. Seperti itu, makanya kita minta ijazahnya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Jadi kan Pak, sekarang tuh kebanyakan ya Pak, terlihat fenomena pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Jadi secara administrasi ya Pak, bagaimana status kependudukannya? Itu saya yang sudah singgung tadi. Makanya saya himbau pemirsa anakku sekalian, dengan perkembangan teknologi, jangan karena teknologi semakin pesat, dengan bebasnya mau nonton di HP apa segala macamnya, terpengaruh melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga mohon maaf dia hamil di luar nikah dan di bawah umur. Nah, problemnya sekarang yang terjadi, kasihan itu keturunannya. Itu saya sampaikan tadi. Kalau dia kawin di bawah umur, otomatis status kependudukannya tidak bisa kita ganti menjadi kawin tercatat, kecuali dia hamil atau dia kawin di bawah umur, harus ada rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi itu pun harus dengan alasan jelas. Kalau tidak jelas tidak diterima Pak. Tidak akan mungkin diberikan. Setelah itu rekomendasi dibawa ke pengadilan, di sidang. Kalau ada hasil sidang keputusan bahwa dia diberikan rekomendasi dispensasi untuk kawin, kita setuju buat. Tapi tetap status di akte kelahiran anaknya kalau melahirkan, tetap statusnya di situ lahir dari seorang ibu, tidak bisa dicantumkan nama ayahnya, nama bapaknya. Jadi kasihan kan keturunan. Makanya himbau para adik-adikku sekalian untuk betul-betul menjaga diri, jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Betul sekali. Kita ini sudah selesai, tapi kasihan keturunan kita, kasihan keturunannya, karena pasti akan menjadi permasalahan ke depan. Yang dicantumkan itu nama orang tua di ijazah, bukan nama ibu. Tapi kalau terjadi seperti itu, otomatis nama ibu. Di akte kelahiran dicantumkan lahir dari seorang ibu A, B, bapak ini. Tapi kalau dia kawin di luar 19 tahun, pasti tidak akan dicantumkan. Dan dia tidak berhak mendapatkan kartu keluarga, dalam arti kata untuk menjadi keluarga satu mandiri untuk suami dan anaknya atau istri. Tidak bisa.
dia harus numpang ke neneknya. Tidak bisa dia ambil kartu keluarga tersendiri. Betapa bermasalahnya itu kalau kita tidak melalui atau melanggar aturan atau undang-undang. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi Status kependudukannya ya seperti itu tadi. Tetap kawin tidak tercatat. tetap ya. Jadi untuk pesan teman-teman semua, jadi seperti kata Bapak tadi, nggak usah ya menikah di bawah umur. Janganlah pemirsa adik-adik sekalian. Masalah. Tunggu tanggal 19. Ada kemarin datang 18 tahun orang Bali melapor pencatatnya. Tapi saya bilang, ya kalau terlanjur apa istilahnya itu, dekorasinya baru ketahuan bahwa 18 tahun, silakan, tapi nikah di bawah tangan. Artinya nikah di bawah tangan saja. Nanti tahun depan, karena bulan 5 sudah 19, nanti tahun depan kau bawa ke pencatatan sipil, baru saya buatkan akte. Saya tidak mungkin melahirkan pada beberapa bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Iya. Nah, nanti dikasih nikah resmi di situ, didaftar di pencatatan sipil. Tapi untuk saya kalau terlanjur, kasih nikah siri saja. Apa istilahnya nikah gereja, kan nikah pura, kalau apa namanya. Yang jelas, saya di Dukcapil tidak pernah mau akomodir. Oke, terima Jadi kasih. fatal. Pak, kita pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Kira-kira apa masalahnya Pak jika status perkawinan di kakak belum tercatat, dan bagaimana juga syaratnya untuk bisa jadi kawin tercatat? Itulah saya sampaikan tadi. Iya. Mungkin ini untuk pemirsa juga semua, coba dicek status perkawinannya di kartu keluarga. Kawin sudah tercatatkah atau kawin belum tercatat? Kalau kawin belum tercatat sementara nikah resmi, lampirkan saja fotokopi surat nikahnya, kita robah. Kita upload surat nikahnya, ada nomor, ada tanggal, otomatis berubah itu. Otomatis ya? Otomatis berubah. Bukan kami yang robah, tapi sistem yang robah otomatis. Makanya banyak datang, dirobah itu sebenarnya tidak bisa. Kalau apa mau dasarnya maksudnya upload? Karena status sekarang itu, termasuk yang cerai ini. Oh iya. Terkadang, kan dulu itu duda kalau laki-laki, janda kalau perempuan. Yep. Sekarang bukan istilah itu di dokumen kependudukan. Pertama kalau dia cerai hidup, berarti ada keputusan pengadilan. Iya betul Pak. Kalau dia cerai mati, berarti ada surat keterangan meninggal. Nah, tidak bisa masuk di sini. Kalau dia paksakan tidak ada dua-duanya ini, tidak bisa berubah. Karena harus diupload masuk itu bukti. Nah, akibatnya kalau ini status perkawinan dari belum tercatat, jadi contoh kecil saja. Ada kemarin anak-anak kita dari sini melamar di TNI apa di mana itu. Tapi kartu keluarga istri orang tuanya masih status kawin tidak tercatat. Sudah mau pantohir, sudah mau penentuan. Dicek ternyata tidak kawin tidak tercatat. Artinya ini anak tidak, orang tuanya tidak secara resmi menikah. Datanglah mau dirubah. Saya bilang bawa pakai kartu nikah. Bilang ada di KUA, pergi kami di KUA. KUA dia bilang tidak terdaftar. Bilang ada yang uruskan ke kemarinnya, tanya yang uruskan di mana, yang penting ada fotokopinya kita kasih Kak. Ternyata sampai penentuan tidak bisa memperlihatkan karena memang informasi dia nikah di bawah tangan. Artinya nikah tidak, karena dia istri kedua harus cerai dengan suami pertamanya dulu kan? Ah iya betul. Akhirnya seperti kasihan anaknya jadi korban. Karena makanya saya himbau juga ini, saya keliling, tolong status perkawinannya dipastikan. Kalau dia sudah menikah resmi, ada kartu nikahnya, sudah nikahnya, fotokan saya, laporkan ke Dukcapil, kita robah itu dari belum tercatat menjadi tercatat. Supaya jangan kasihan anak-anak kita pada saat digunakan itu baru bermasalah. Karena itu saya lihat dokumen kependudukan kalau tidak digunakan bermasa bodoh. Iya. Tapi begitu digunakan ada masalah, baru dia pakai ternyata betapa pentingnya dokumen kependudukan. Baru berlomba-lomba dia pergi ngurus. Seperti itu. Makanya untuk pemirsa tolong dicek itu status perkawinannya. Kalau belum kawin tercatat, lampirkan fotokopi fotokopi surat nikah, kita perbaiki segera. Langsung diproses ya? Langsung diproses, ya saja. Saya proseskan. Seperti itu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira ada tidak yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak?
Oke, silahkan Airin untuk mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Airin dari kelas 12 Pak, saya ingin tanyakan tentang hal ini, Pak. Kan tadi pembahasannya perbedaan penulisan nama di ijazah dengan di KK. Baik itu berbeda satu huruf atau singkatannya. Nah, pengurusannya bagaimana, Pak? Dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk mengurus? Oh iya. Sekian, Pak. Langsung ya. Iya Pak, silakan. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Kenapa saya turun ke sekolah-sekolah memastikan ijazah sama dengan dokumen yang lain? Karena itu tadi harus sinkron. Karena kalau tidak sinkron, pasti akan bermasalah. Iya. Tidak akan bisa terkoneksi dengan dokumen yang lain. Caranya gampang. Bawa saja ijazahnya, kita perbaiki. Bawa saja ijazahnya ke Dukcapil, baru kita proseskan. Tapi kalau mau ganti KTP ya kantor. Tapi kalau cuma dokumen akte kelahiran, kartu keluarga, yang lain-lain, WA saja. Ada juga nomor itu di HP saya itu ada, nanti saya fasilitasi. Tapi kalau untuk mau ganti KTP-nya, ya harus diambil karena KTP itu harus pakai belangko, dia tidak bisa dicetak di mana-mana, harus cuma satu di Dukcapil. Dan tidak perlu sebagai sampaikan tadi, harus mengambil pengantar, tidak ada pengantar kecuali akta kelahiran ya. Iya. Yang baru kalau dia mau harus ada dari bidan tempat melahirkan atau kepala desa. Dan yang meninggal, kalau meninggal dunia harus ada pengantar dari desa yang bersangkutan, pengantar saksinya. Tapi kalau lain mau pindah, mau perubahan itu tidak ada pengantar, langsung lapor ke Dukcapil, kita proses. Apalagi anak-anak sekolah sekarang, adik-adik yang tidak sesuai ijazah dengan dokumen kependudukan yang lain, insya Allah saya akan fasilitasi, dan teman-teman di Dukcapil sudah paham itu. Kecuali, itu tadi jangan sampai ganti nama. Ganti nama harus ke pengadilan, apalagi sudah ada jasanya. Tidak usah dirubah namanya itu. Biarkan saya, kecuali belum ada jasanya, kita masih bisa dengan alasan apa kita bisa rubah itu. Jadi tidak ada. Kalau memang perbedaan, tidak ada cuma KK yang dibawa dengan yang salah itu. Sudah bisa proses. Kalau tidak bisa ke kantor, WA saja kita proseskan. Tapi kan begitu selesai dirobah KK, pastikan KTP dirobah. Ya kan? Kalau sudah KK disesuaikan dengan ijazah karena faktor namanya beda, pastikan semua ikutan. Akte kelahiran diganti, dirobah, KTP dirobah. Karena dasarnya itu di kartu keluarga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Airin. Apakah ada teman lagi yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dika ingin menanyakan bagaimana kalau tidak ada KTP Pak, tapi ada nih surat panggilan dari desa untuk memilih. Oh iya betul. Oke, makasih. Oke. Saya langsung ya, terima Iya, kasih. Jadi sudah ada panggilan, berarti orang tuanya kemarin ini cerdas. Iya. Dia saya perhitungkan begini, putri saya pasti 17 tahun sebelum pilkada kan? Gitu. Dia daftar memang tidak ada masalah. Silakan sesuai panggilan. Kalau belum ada KTP-nya, kan tidak mungkin dikasih panggilan kalau belum 17 tahun pada tanggal 27. Nah, sekarang sudah ada KTP-nya. Kapan tanggal 17 tahun? Kapan berusia 17 tahun? Tahu? Tanggal 10 kapan? Belum bisa. Tanggal 10 bulan 10 kemarin. Kenapa tidak pergi di kantor perekaman? Nah sekarang selesai ini kau ke kantor, langsung perekaman di sana. Supaya ada KTP, walaupun ada panggilan tetap diperlihatkan itu. Silakan. Berapa orang yang belum ber-KTP? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tanggal? Sudah lewat, sudah bisa. Yang satu. Ini ada yang mau perekaman, silakan ke satu di kantor, cetak KTP-nya sekarang.
Jangan sia-siakan hak pilihmu tidak kau gunakan. Walaupun foto terdaftar sebagai, berarti orang tuanya kemarin cerdas ini, dia daftar memang anaknya. Karena ada juga yang tidak daftar, tapi tetap dia menggunakan dengan memperlihatkan KTPL itu. Oke, tapi Saya tunggu ini yang berapa orang, silakan ke kantor, saya fasilitasi. Cari saja saya, kalau saya tidak ada di ruangan situ, cari saja saya. Ya. Tapi bawa anunya nak, bawa kartu keluarga ada. Print saja kartu keluarganya, cari saya di sana, saya fasilitasi. Oke. Masih ada? Oke, teman-teman masih ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya ingin bertanya, berapa lama estimasi pengambilan KTP Pak setelah perekaman? Karena saya sudah 2 kali bikin KTP Pak, tapi pas mau diambil tidak ada itu jadi Pak sampai sekarang. Hilang. Oke. Silakan dijawab. Ya, Silakan dijawab, Pak. sebenarnya saya juga baru dapat informasi sudah cetakan tidak jadi-jadi. Jadi KTP itu sampaikan tadi, kalau dia masih jam 9 sampai jam 11 itu pasti jadi saat itu juga. Karena jaringan masih belum terlalu sibuk. Tapi kalau jam 12 baru kita foto, kadang bisa jadi jam 3 jam sebelum pulang kantor lah. Tapi terkadang ada dengan besok nih Pak. Dean. Nah prosesnya sudah mana ada anunya? Ada bukti bahwa sudah foto? Ada, sebentar selesai ini kasih lihat kasih saja yang kan sudah pernah foto kan? Satu, tidak mungkin kau foto 2 kali. 2 kali ke sana, 1 kali foto tidak. Kau kasih karena sebentar kartu keluargamu itu lingkari namamu yang mana, nanti saya cek di atas. Nanti selesai baru saya telepon Padas untuk datang ambil. Insyaallah ada gitu. Cuma terkadang fotonya di mana? Kenapa bisa hilang? Oh berarti kadang itu tali kalau jaringan. Silakan sebentar ke kantor, saya suruh foto ulang. Cantik memang dirinya, saya foto ulang. Ya, saya tunggu sebentar. Nggak ada masalah itu pasti, yang jelas tetap dilayani. Mungkin masih ada? Pertanyaan dari Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib dari kelas 11-1. Izin bertanya, perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini Singapura telah berenovasi seperti KD. Nah, bagaimana dengan SDM-nya Pak? Apakah SDM-nya juga telah dibekali keterampilan yang sama untuk mendukung kemajuan teknologi? Saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini. Jangan cuma peralatan yang ikut tapi sumber daya manusianya tidak. Insyaallah staf kami di sana, khususnya operator itu sudah ada bersertifikat semua. Makanya kami prioritaskan mudah-mudahan pengangkatan di P3K bisa terakomodir. Yang jelas operator pelayanan di sana itu insyaallah dia sudah mengikuti dan sudah kalau istilahnya kalau sekarang sudah bersertifikasi. Tidak sembarang masuk ke operator, tidak sembarang bisa kerja itu. Saya saja sebagai komponen tidak bisa. Karena memang ada spesifikasinya dia dan ada passwordnya khusus, tidak bisa dibuka sama orang lain. Jadi 8 orang di atas itu dia kuasai masing-masing. Yang jelas dia mengikuti kalau ada istilahnya perubahan-perubahan, bimtek pasti saya ikutkan dengan secara bergiliran. Pasti kalau perkembangan teknologi kita staf juga cuma disuruh kerja tidak mengikuti bimtek, mengikuti pertemuan-pertemuan, saya kira tidak. Alhamdulillah di Dukcapil kita lakukan secara bertahap, bergantian untuk mengikuti apa perkembangan. Karena ini teknologi berkembang, Dukcapil juga semakin pelayanan juga semakin berkembang. Insyaallah kalau masalah SDM tetap kita mengikuti dan menyesuaikan. Oke, terima kasih atas jawaban Bapak. Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke, sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi. Sudah lama ya kita Pak ngobrol-ngobrol. Ya lumayan. Terima kasih ya Bapak telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk hadir di madrasah untuk bersedia di
tanya-tanya ya Pak. Ya, Seputar tentang fungsi dan peran Dukcapil ini. Oke, sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa jadi manfaat untuk kita semua. mungkin sebelum ini saya informasikan bahwa saya berterima kasih kepada sekolah, teman-teman sekalian memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan dokumen kependidikan. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa yang mendengar bisa memahami sehingga menjadi ada kesadaran tersendiri dalam hatinya untuk segera mengurus dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas yang lain. Jadi harus disinkronkan itu antara dokumen satu dokumen yang lain. Sekali lagi saya berterima kasih untuk pihak Madrasah Aliyah yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Dan ini suatu hal yang sangat bagus karena di sini adalah ajang untuk menyampaikan. Seharusnya karena begini semua ini saya tidak perlu ke sekolah-sekolah karena ini sudah mendengarkan semua dan bisa insyaallah dia bisa membaca di YouTube, bisa membaca di media-media sosial. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Kira-kira ada pesan Pak untuk teman-teman atau masyarakat umum lainnya dari yang apa Bapak sampaikan tadi? Oke, jadi saya cuma menghimbau kepada masyarakat secara umum dan adik-adik sekalian, gunakanlah momentum pilkada ini untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, jangan mau diintervensi, apalagi sebagai generasi pelanjut ini, dengan cara memastikan pertama memiliki dulu data kependudukan elektronik atau kartu tanda penduduk. Jadi yang belum memiliki kartu tanda penduduk, baik itu pelajar, pemilih atau warga masyarakat umum yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik, dihimbau untuk segera ke kantor Dukcapil melakukan perekaman. Dan kalau ada yang hilang KTP-nya, tinggal mengambil surat keterangan dari kepolisian, insya Allah 1-2 menit pasti diganti. Kecuali kalau KTP luar daerah, karena ada di sini, kita di Dukcapil seluruh Indonesia, kalau warga luar hilang KTP-nya di utara, kita bisa cetak. Dan kebetulan orangnya datang langsung, kita cetakkan. Dokumen kependudukan atau kartu bisa dicetak di mana saja. Mau hilang KTP saya hilang di Lombok atau di mana, saya bisa cetak di sana. Sepanjang yang bersangkutan harus menghadap ke Dukcapil, memastikan bahwa betul-betul yang bersangkutan. Ini juga saya imbau juga masyarakat, para pemirsa, banyak saya lihat di media sosial memberikan informasi umpama warga kita dari utara kecelakaan, dipajang itu foto secara terbuka KTP-nya. Kadang saya langsung kasih tolong nick di blur atau dihapus, ditutup. Karena kenapa? Kita tidak tahu dengan nick itu diambil. Ini kan tidak tahu, cuma kita. Nick itu diambil, disalahgunakan, pinjol kah, judi online kah, digunakan nick itu, kasihan. Orang meninggal, orang kecelakaan, dipakai nicknya. Makanya saya ingin masyarakat, kalau ada hal seperti itu, ada kecelakaan atau ada orang ditemukan, tolong kalau mau diupload itu identitas kependudukannya atau KTP-nya, ditutup itu nomor nicknya. Jangan sembarangan tahu. Karena pasti jangan sampai disalahgunakan. Nah ini judi online terkadang, pinjaman online terkadang orang tiba-tiba di kantor, Pak, kenapa ada KTP-ku? Nah saya tidak pernah. Kita tidak tahu itu. Berarti ada yang pinjam KTP-mu, dia catat, dia fotokopi atau tercecer, dia digunakan. Makanya kita harapkan kalau ada hal seperti itu, jangan sekali-kali diberikan KTP ini kepada siapapun. Seperti itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pesan untuk teman-teman dan masyarakat umum lainnya. Jadi sekian podcast episode kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.